Baik, mulai ya. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Terakhir sampai sifat huruf yang mempunyai lawan nomor 2, Ustaz. syiddah ya. Dibaca Mas Indra. Ini teman ayah semua. Ini ada peserta baru ya, Mas Bayu. Ahlan, Mas Bayu. Alam Ustaz. Bergabung. Ada bukunya Mas Bayu? Sementara dikirim via foto, Pak. Ustaz. Betul, ya, siap, siap. Belum, insyaallah. Sifat Dibaca ini. Mas Indra dibaca. 2. Syiddah lawan sifat rokhawah. Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Huruf syiddah berjumlah 8 yang tergabung dalam kalimat haji tekotin bakat alif, jim, dal, qaf, to. Alif ya, Hamzah. Bedakan Hamzah. antara Alif dan Hamzah. Hamzah, zim, dal, ko, to, ba, kaf, ta. Rokhawah adalah mengalirnya suara pada tempat keluarnya, dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf tersebut pada makhrajnya. Huruf rokhawah selain huruf syiddah dan bainiyah. Bainiyah atau tasawud adalah mengalirnya sedikit aliran suara. Bainiyah atau tawassud adalah mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf, dan ia adalah sifat antara rokhawah dan syiddah. Huruf bainiyah berjumlah 5 yang tergabung dalam kalimat lin umaru. Lam, nun, ain, mim, ro. Di antara sifat huruf yang memiliki lawan, yang kedua adalah syiddah lawan sifat rokhawah. Berarti ini adalah sifat yang ketiga dan keempat. Karena yang lalu kita melewati sifat yang memiliki lawan yang pertama, hams yang pertama, yang kedua, jahar. Yang mana hams dan jahar itu kaitannya dengan apa? Angin. Sekarang, syiddah dan rokhawah berkaitan dengan suara. Syiddah adalah tertahannya aliran suara akibat dari tertutupnya makhraj. Jadi, syiddah adalah tertahannya aliran suara. Apa sebabnya? Sebabnya karena makhrajnya tertutup. Jadi jalan untuk keluar ya, itu enggak ada. Sehingga suaranya tertahan. Suaranya tertahan, tidak bisa panjang. Pasti berhenti. Contoh misalnya hamzah atau gampangnya ba. Contohnya ba. Ba makhrajnya ada di dua bibir. Ketika ba disukunkan, maka otomatis kedua bibir kita nempel. Ab yang mengakibatkan suara tidak bisa keluar karena buntu. Bahkan tertutupnya makhraj. Tutup. Sehingga suaranya akan berhenti. Ab. Ab. Sama dengan makhraj yang lainnya. Huruf-huruf yang syiddah, yang buntu. Misalnya jim, ya.
Jim tengah lidah, ya, tengah lidah, dia menempel pada langit-langit. Ad, jim, ad, ya, otomatis suaranya akan nggak bisa keluar karena tertutup, buntu. Makhrajnya nempel, ya, tengah lidah nempel di langit-langit, maka otomatis suaranya akan terhenti. Ya. Itu sama dengan huruf-huruf yang lainnya, ya, sama. Itu sebab kenapa suara tidak bisa mengalir, tidak bisa panjang suaranya, pasti berhenti karena makhrajnya tertutup. Huruf syiddah ada 8, yaitu ajid, qatin, bakat. Ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qaf, o, ba, kaf, dan ta. Jadi layar ya. Jadi huruf syiddah, huruf syiddah ini paling tidak kita bagi menjadi 3 ya. Huruf syiddah yang dia bentar, yang hanya memiliki sifat syiddah, kemudian syiddah dan hams, syiddah, qalqalah. Apa itu hams? Coba dijawab, Mas Abdullah. Apa itu hams? Hams adalah samarnya suara pada pendengaran disebabkan terbukanya dua pita suara dan tidak adanya getaran pada keduanya serta banyaknya udara yang mengalir ketika mengucapkan hurufnya. Hafal sekali ya, Masya Allah. Tuh, baca Ustaz. Itu baca ya. Baca, nah. Baik, intinya apa, Mas Abdullah? Inti dari hams itu apa? Ringkasnya. Hmm? Mengalirnya, Ketika pelafalan hurufnya. mengalirnya angin. Nah, gitu gampangnya. Kita ulang sedikit ya. Kita ulang sedikit. Bahwasanya kemarin itu ada hams, ada jahar. Atau jahar dulu ya. Ada jahar, lawannya apa? Hams. Hams. Gampangannya, jahar adalah tertahannya angin. Hams mengalirnya angin. Jadi ini kaitannya dengan angin.
Adapun sekarang syiddah rokhawah yaitu tertahannya suara. Nah, ini penting. Perbedaannya di sini. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Kalau jahar dan hams kaitannya dengan angin, syiddah dan rokhawah kaitannya dengan suara. Kalau jahar tertahannya angin, hams mengalirnya angin. Contoh misalnya jahar apa? Tertahannya angin. Ya, misalnya hamzah ya, atau gampangnya apa? Zal ya, huruf gampangannya huruf zal. Ketika kita sukunkan ya, al al al, angin tidak keluar. Kalau seandainya diucapkan dengan angin az, maka salah. Karena zal sifatnya jahar bukan hams. Tidak boleh ada aliran angin yang nampak. Az. Kalau hams, contohnya si, ya. S. Ini ada suara angin yang mengalir. Kemudian syiddah, tertahannya suara. Tadi saya contohkan ya, huruf ba yang sukun. Lihat di sini kolkolahnya hilangkan dulu karena kolkolah itu sifat yang lain. Ini saya kasih perincian tadi ya, ada pembagiannya. Syiddah, kolkolah. Ada yang hanya syiddah saja. Up ya misalnya. Up suaranya tertahan. Berbeda dengan misalnya hak sukun. Maka suaranya akan mengalir panjang suaranya. Bukan tapi suaranya mengalir. Berbeda dengan ba tadi, up langsung berhenti. Bisa dipahami teman-teman? Allah bisa Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Nah, ini sekarang kembali ke atas, huruf syiddah ada paling tidak ada 3 pembagian. Yang pertama, dia hanya syiddah. Tidak ada suara yang muncul setelah huruf syiddah. Jadi ini saya membahas di sini. Kenapa saya bagi? Karena nanti ada sebagian huruf itu yang setelah huruf syiddah ada suara yang muncul. Misalnya kalau hanya syiddah, hurufnya hamzah. Maka hanya hamzah saja ini ya, hanya hamzah saja. Contoh misalnya ba'suna ya. Ba'suna dilihat hamzah sukun di sini suaranya hanya syiddah. Ba'su. Hanya berhenti total tanpa ada suara susulan.
Ba'su. Langsung ke huruf sin. Ba'tuna. Ba'suna. Berbeda dengan yang kedua, syiddah dan hams, ya, yaitu pada huruf kaf dan ta. Kaf dan ta. Contoh misalnya akbar, ya. Akbar. Nah, di sini ada kaf sukun. Ak. Perhatikan suara yang tertahan, huruf sifat syiddahnya. Nah, ak itu syiddah. Ak, suaranya tertahan. Setelah syiddah, ada sifat yang kedua yaitu hams. Dia akan keluar. Setelah syiddahnya sempurna, sifat hamsnya keluar. Sehingga menjadi ak, kemudian ak. Kalau dibaca, ak, ak, akbaru, akbaru. Begitu. Akbaru, ak. Ada suara hamsnya. Kapan hamsnya muncul? Setelah sifat syiddahnya sempurna, ya, baru muncul hams. Tak misalnya. Misalnya, faqarat. Rot, taknya syiddah. Suaranya berhenti. Faqarat, rot, ya, rot. Setelah sempurna sifat syiddah, kemudian muncullah hams. Rot, ya, rot, sehingga menjadi faqarat, faqarat, faqarat. Terdengar nggak, teman-teman? Suara anginnya terdengar nggak? Terdengar, Ustaz. Tapi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syiddah dan qalqalah. Sisanya. Misalnya huruf jim, dal, qaf, ta. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu lagi apa? Mbak, ya. Mbak. Ada 5. Jadi setiap huruf yang qalqalah itu pasti syiddah. Ya. Setiap huruf yang qalqalah pasti syiddah. Namun tidak setiap huruf yang syiddah qalqalah. Paham ya? Paham, Ustaz. Nah, syiddah qalqalah ini sama dengan syiddah hams tadi ya. Setelah sempurnanya syiddah, kemudian muncullah sifat qalqalah, yaitu memantul. Misalnya apa? Ba ya, misalnya abtar. Ab, ya awalnya dia syiddah. Ab tertahan, kemudian muncul b, qalqalahnya. B, ab, ab. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Ab, ab, ab.
Cuman perbedaannya, kalau syiddah dan hams tadi, ya, syiddahnya itu sempurna dulu, ya, sempurna dulu, baru muncul hams. Falqorot, rot, falqorot. Adapun kalau syiddah qalqalah, ya, dia langsung keluar, ya, qalqalahnya langsung keluar, ab, bukan ab. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan gitu. Abtar, bukan. Bilang langsung. Abtar. Al-abtar. Ab. Nah, begitu ya. Baik. Ini syiddah. Ini ada yang ditanyakan dulu tentang huruf syiddah ini. Silahkan kalau mau ada yang tanya tentang syiddah. Tidak ada yang baik. Sekarang yang kedua, orkhawah. Kebalikannya dari syiddah, yaitu mengalirnya suara pada tempat keluarnya, dan hal ini karena lemahnya sandaran huruf terhadap atau pada makhrajnya. Baik. Jadi kalau syiddah tadi, syiddah itu artinya apa? Secara bahasa syiddah itu kuat. Syiddah itu kuat. Kalau rokhawah berarti kebalikannya, lemah. Karena misal di antara huruf rokhawah adalah huruf zal. Zal. Makhrajnya zal ada di punggung ujung lidah. Makhrajnya punggung ujung lidah. Mana sih punggung ujung lidah itu? Jadi kalau lidah kita dari atas, ya, maka punggung ujung lidah adalah ini. Nah, ini. Kalau yang berwarna biru, ini ujung lidah. Kalau yang berwarna hijau, ini adalah punggung ujung lidah. Bagian atas punggungnya, tapi bagian ujung. Punggung tapi ujung. Kalau yang berwarna hijau berarti apa? Punggung ujung lidah. Kalau biru ujung lidah. Berarti kalau di gambar di sini, dia sedikit keluar, menempel di ujung gigi jari atas. Nah, seperti ini. Terlalu banyak. Nah, seperti ini. Ya. Sedikit keluar. Sedikit keluar. Nah, tempatnya zal ini, nah ini, menempelnya punggung ujung lidah dengan atau menempelnya punggung ujung lidah kepada ujung gigi jari atas, ini menempelnya lemah.
Baik, saya sapa dulu ya, nih Mas Aziz baru bergabung ini. Ahlan Mas Aziz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, nggak ada penampakannya ini Mas Aziz ini. Kan jadi penasaran ya. Baru kali ini Zoom. Bingung Mas Yan Ustaz. Hah? Oh. Baru kali Zoom. Oh gitu. Iya. Baru masih gaptek ya. Itu ada gambar apa itu? Gambar video itu ya. Iya, video diklik. Baik. Ada Mas Bayu tadi sudah tahu. Mas Purwo. Nah, Mas Purwo. Ini juga kayaknya baru gabung juga. Baru gabung. Suaranya nggak keluar Mas Purwel. Mas Purwo suaranya nggak Oh. keluar itu. Nah ini. Nah, Oke Ustadz, maaf Ustadz, tadi zoomnya terputus Ustadz. Baru Nah. gabung. nah. Apaan 40 menit terputus. Baik. Nah, ini Mas Aziz muncul ya, alhamdulillah. Mas Aziz. Nah, Nah ini. bentar. Baik. Coba saya tunjuk ya. Mas Joko, coba. Apa jawabannya Mas Joko tadi? Kenapa ketika di nomor pertama jahar dan hams dia muncul dan tak di hamsnya, yang kedua sih dan kaf dan ta juga muncul lagi. Oh, disebut lagi kaf dan ta. Bukannya kaf dan ta itu hams, kok masuk ke siddah? Kenapa? Karena ketika disukun huruf kaf dan ta berlaku keduanya Ustaz. Jadi siddah dulu, habis itu dia baru hamz Ustaz. Contohnya kalau kaf itu at sama ta itu at Ustaz. At. Baik. Ini yang baru saya jelaskan tadi ya. Mas Abdullah, coba. Benar gak ini, Mas? Jawabannya. Tinggal jawab. Benar. Apa? Benar. Nah, jangan membela teman loh ya, karena teman dibela benar ya. Baik, coba. Mas Pak Indra Gunarso. Ya Ustadz, Benar apa salah? benar. Benar. Oh, benar semua. Mas Indra, benar apa salah? Benar Ustadz. Karena dua huruf Nah. tadi mempunyai dua sifat yang sama di siddah dan hamas. Ini yang teman-teman baru gabung, enggak usah ya, masih baru gabung ya. Baik. Sepertinya antum lupa semua ini. Saya ulangi dikit ya. Saya ulangi dikit. Itu jawabannya betul memang, tapi nggak mencakup gitu. Tolong ini Mas Hendra, saya dijadikan admin dulu. Benar Ustadz. Sudah Ustadz. Baik. Perhatikan kembali teman-teman ya. Papan tulis, coba. Kita ulang sedikit. Bahwasanya ini harus antum pegang,
Antum harus ingat-ingat ini, kaidah ini. Oh, dikasih warna merah saja biar apa? Peringatan gitu ya. Kasih warna merah ya. Loh, mana warna merah? Setiap huruf mesti ya. Pastinya ini saya kasih huruf besar-besar ya. Biar ingat, pasti. Saya tambahin garis lagi. Pasti memiliki minimal 4 sifat. Apa saja 4 sifat tersebut? Ya, masing-masing huruf berbeda. Kita lihat di buku, di situ ada 4 pembagian ya. 1, 2, 3, 4. Misalnya yang pertama apa itu? Jahr dan hams. Kedua, syiddah dan rokhawah. Atau pertengahan ya, atau pertengahan bainiyah. Bainiyah. Yang ketiga, isti'la dan istifal. Yang keempat, itbaq dan infitah. Nah, di sini secara keseluruhan berarti ada berapa? Sekitar 9 sifat. Yang mana masing-masingnya ini memiliki lawan. Punya lawan. Berarti pasti huruf itu memiliki di antara sifat yang berlawanan ini. Misalnya jahr dan hams, pasti huruf itu kalau nggak punya sifat jahr pasti hams. Kalau nggak punya sifat hams pasti jahr. Gitu. Pokoknya salah satunya. Demikian syiddah. Kalau dia nggak punya sifat syiddah, pasti dia sifatnya rokhawah atau baini. Kalau nggak punya sifat rokhawah, berarti dia syiddah atau baini. Yang ketiga, ada huruf yang memiliki sifat isti'la atau sifat istifal, tergantung. Kalau nggak istifal ya berarti istifal. Kalau nggak isti'la ya berarti istifal. Kalau tidak istifal berarti isti'la. Itbaq juga demikian. Berarti setiap huruf pasti memiliki sifat 1, 2, 3, 4. Contoh misalnya huruf kaf. Huruf kaf. Kaf ini berarti wajib punya sifat 4 minimal. Yaitu yang punya lawan ini. Yang pertama, apa sifat kaf? Yaitu hams. Ini saya lingkari ya, huruf kaf. Sifatnya hams. Yang kedua apa sifatnya? Syiddah. Tadi sudah ya. Nah, makanya dalam buku ini kenapa ketika membahas sifat hams kaf muncul, ketika membahas sifat syiddah kaf juga muncul, karena kaf ini memiliki sifat hams dan syiddah, keduanya dia miliki. Maka penyebutannya ada 2 kali di sini.
Yang ketiga, nanti dia termasuk istifal. Dan keempat, dia termasuk infidah. Jadi jawabannya apa? Kenapakah disebut kembali ketika membahas sifat syiddah? Karena setiap huruf itu pasti hams, kemudian istifal dan infitah. Begitu ya. Jadi jawabannya tadi ini, setiap huruf pasti memiliki minimal 4 sifat. Maka dia disebut berulang di sini. Baru 2, nanti ada yang ketiga, ada yang keempat. Begitu. Nah, sebagian huruf ada yang punya sampai 5 sifat atau bahkan sampai 6 sifat. Nanti insya Allah kita bahas ya di sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Ada tambahannya, ada sifat-sifat tambahan. Tapi yang wajib pada setiap huruf, semua huruf pasti memiliki 4 sifat. Ada sebagian huruf yang memiliki 5 atau 6. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Insya Allah, Ustaz. Pertama yang teman-teman baru, gimana Mas Bayu, gimana paham ya Mas Bayu ya? Insya Allah, Ustaz. Mas Insya Allah. Purwo, Mas Aziz, paham ya? Insya Allah. Baik. Pak Sukendar, tentu di Pak Sukendar. Baik, itu alasannya ya. Jadi jawabannya Mas Joko tadi sudah ya benar ya, tapi kurang mencakup. Yang mencakup adalah setiap sifat karena memiliki sifat yang wajib yaitu berapa? 4. Maka dia disebut kembali di sini pengulangan. Dan kemudian yang terakhir bainiyah. Bainiyah atau tawassut adalah mengalirnya suara atau mengalirnya sedikit suara. Ya, mengalirnya sedikit. Berarti tidak sempurna, ya, tidak sesempurna rokhawah, tidak sepanjang rokhawah. Suaranya hanya mengalir sedikit. Bainiyah adalah mengalirnya sedikit aliran suara pada makhraj huruf dan ia adalah sifat antara rokhawah dan syiddah, pertengahan. Huruf bainiyah ada 5 yaitu lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Adapun mengapa ya para ulama memasukkan kelima huruf ini ke dalam sifat bainiyah, ini seingat saya sudah saya sampaikan, seingat saya tadi. Karena saya itu biasa ya gini ngisi di beberapa tempat jadi lupa gitu. Menjelaskan ke tempat mana ini gitu loh. Kalau antum kayaknya sudah kayaknya loh ya. Gimana Pak Hendra? Sudah belum alasan para ulama memasukkan kelima huruf ini ke dalam sifat bainiyah? Sudah belum? Belum, Ustadz. Sama Baik, pertanyaan saya kemarin, sama pertanyaan saya kemarin, Ustadz, yang ain. Kenapa kok masuk ke huruf bainiyah? Oh gitu ya. Kan aliran suaranya kan juga berhenti gitu, apa? Agak terlalu panjang. Kan. Kalau al an kan bisa panjang juga. Nah, kenapa kok bainiyah? Belum ya? Belum ya Mas Hendra? Belum? Yakin? Belum dijawab kemarin kan di akhir-akhir. Belum, Ustaz. Belum ya, baik. Ini agak panjang ya. Baik. Kita bahas ya. Huruf bainiyah ada 5, lin umar. Sekarang kita bahas lam. Lam dulu.
Atau pertanyaan Pak Indra Jaya. Ain. Kenapa ain dimasukkan ke dalam sifat bainiyah padahal suaranya mengalir gitu ya, panjang. Karena ain ini ya, suaranya seperti ada yang menarik. Atau saling menarik gitu ya. Contoh misalnya kalau saya sukunkan jadinya suaranya itu seperti tarik menarik ya antara syiddah dan rakhawah, antara yang tertahan dan yang mengalir. Tidak selepas misalnya suara ha yang satu makhraj dengan ain. Ya, satu makhraj, misalnya ha sukun. Ini makhrajnya sama dengan ain. Tapi kenapa suara ha lepas ya? Tidak ada yang menarik sama sekali dari sifat syiddah. Kalau ain dia mengalir, betul mengalir, tapi seperti syiddah itu juga pengen gitu. Enggak lepas, tidak selepas ha suaranya. Afala ya'lamu idza bu' begitu. Tidak sebagaimana begitu ya. Sehingga para ulama memasukkan huruf ain ke dalam sifat bainiyah. Bisa dipahami Pak Indra? Gunarso? Dibandingkan dengan huruf nun, lam, sama mim, sama ro itu kan beda Ustadz. Kalau nun disukun Baik. kan nggak berhenti juga kan, gitu. Bisa Bisa panjang kan. panjang. Kenapa kok nggak masuk ke rohowah yang Baik. nun, lam, sama mim, sama Bagus. ro? Sekarang kita bahas yang lain ya. Kita bahas yang lain. Sekarang huruf nun. Ini tadi huruf ain. Sekarang huruf nun. Nun dia memiliki dua makhraj. Huruf nun memiliki dua tempat keluar. Yang pertama dari ujung lidah. Yang kedua pangkal hidung. Jadi kalau kita misalnya gambar ini hidung, mulut kita. Nah, ya, ini yang pertama di sini dia tempatnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian makhraj yang kedua ada di pangkal hidung.
Ini makhraj yang kedua. Jadi makhraj yang pertama ujung lidah, makhraj yang kedua pangkal hidung. Nah, makhraj yang pertama dia tertutup ya karena menempelnya ujung lidah di gusi. Makhrajnya tertutup sehingga tidak ada jalan ya. Maka ini disebut dengan apa tadi, syiddah, begitu ya. Kan tertutup. Syiddah. Kemudian tertutup, akhirnya dia apa? Mencari. Nah, akhirnya dia keluarnya lewat hidung. Dan suaranya pun bisa mengalir, ya, suaranya bisa mengalir sehingga dia karena mengalir disebut rukhawah. Nah, para ulama mengatakan karena makhrajnya, tempat keluarnya nun ini adalah syiddah, ya. Kemudian ternyata suaranya itu bisa mengalir karena dia keluar dari hidung, maka pada huruf nun ini ada sifat syiddahnya, ada sifat rokhawahnya. Ya, sehingga karena mengalirnya lewat hidung, ya, tidak sempurna apa namanya sesuai dengan makhrajnya, rokhawahnya itu dengan makhraj yang utama ya, yaitu lidah. Maka dia dimasukkan oleh para ulama ke dalam sifat bainiyah. Dia punya syiddah karena makhrajnya syiddah, rokhawah karena suaranya mengalir. Gitu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Ya, Ustaz. Nah, teman-teman yang lain gimana? Paham nggak? Ustaz, apakah huruf nun juga mewakili yang seperti mim dan ro dan lam, Ustaz? Jadi tempat beda suara, lagi. tempat keluar suaranya itu Pembahasannya beda lagi. Nanti pembahasannya beda. Kalau mim sama, nah kalau mim ya, sama. kalau mim sama, ya cuma perbedaannya dia di kedua bibir, ya, ada di kedua bibir. Adapun lam dan ro nanti pembahasannya lain. Nah, insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan yang datang. Sudah 1 jam lebih. Insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi itu tadi alasan ya kenapa para ulama memasukkan huruf-huruf lin umar itu ke dalam sifat bainiyah. Kita baru bahas apa? Ain dan nun. Ain dan nun. Sudah mulai terbuka ya Pak Endra ya. Pertanyaan apa namanya yang ditanyakan? Ya, Ustaz. Berarti pertemuan selanjutnya huruf yang 3, Ustaz ya, kurang 3 huruf itu. Ya, Lam, tolong mim diingatkan dan ya. Nanti kita ketika baru dimulai tolong diingatkan. Dan langsung kita bahas itu. ya, Ustaz. Ada pertanyaan mungkin? Saya coba. Yang baru bergabung Mas Purwo, Mas Bayu, Mas Aziz. Ada pertanyaan mungkin? Mas Kendar? Insya Allah belum ada Ustaz, belum ada. Sementara belum Ustaz. Belum. Nah. Mas Geget nggak kelihatan Mas Geget. Oh iya, Ustaz. Nggak ada ya teman-teman ya? Ya, Cukup Ustaz. sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi pertemuan kita ini dan menjadikan kita bisa mengamalkan membaca Quran dengan baik dan benar dan menjadikan pertemuan kita kali ini sebagai pertama kebaikan kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.